Shalom, selamat pagi Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabarnya? Kami berharap bahwa Bapak Saudara semua dalam keadaan baik dan sehat. Dan kita bersyukur karena sudah lebih dari 3 bulan ini kita ibadah secara live streaming. Dan kita juga bersyukur karena sampai hari ini kita boleh melewati selama 3 bulan ini bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Saya akan membacakan satu ayat bagian dari firman Tuhan untuk kita semua yang diambil dari Filipi pasal yang pertama ayat yang ke-27. Filipi pasal yang pertama ayat yang ke-27, beginilah firman Tuhan. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa, berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Mari kita akan berdoa untuk memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah yang senantiasa menuntun memimpin kami di dalam kuasa Allah Roh Kudus. Kami sungguh bersyukur Tuhan kalau pagi hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada, semua oleh karena kemurahan Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus kalau kurang lebih 3 bulan kami boleh ibadah secara live streaming. Dan kami bersyukur Tuhan bahwa semuanya itu oleh karena kemurahan Tuhan. Dan kami boleh melewati kurang lebih 3 bulan ini menghadapi pandemi COVID-19 ini. Tetapi kalau kami ada sampai hari ini dalam keadaan baik dan sehat, itu semua karena anugerah Tuhan bagi kami. Bapa yang baik, pagi hari ini kami bersyukur juga karena kami boleh menghadap Engkau di dalam ibadah. Walaupun kami tidak berkumpul di dalam satu gedung, tetapi kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang hidup, yang tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu. Memang saatnya kami menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran, karena Engkau Allah yang maha hadir, baik di dalam ruangan ini, di rumah, atau dimanapun kami berada. Engkau juga ada bersama-sama dengan kami. Dan kami bersyukur Tuhan kalau setiap anak-anak Tuhan pada pagi hari ini boleh melayani Engkau. Kiranya Tuhan menolong mengurapi mereka semua untuk boleh memberikan yang terbaik, untuk memuliakan nama Tuhan, dan jemaat diberkati melalui pelayanan mereka. Baik itu WL, singers, pemain musik, operator LCD multimedia, dan hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah urapan daripada surga turun atas kami semua. Biarlah setiap kebenaran firman Tuhan ditaburkan itu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia, tetapi boleh tertanam di hati kami yang paling dalam dan berbuah, menghasilkan buah yang kekal. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk juga anak-anak Tuhan, para pemirsa, simpatisan, dan siapapun yang bersama-sama dengan kami beribadah pada pagi hari ini. Kami berdoa kiranya ketika firman Tuhan disampaikan, pujian dinaikkan, kuasa Tuhan bekerja di tengah-tengah kami, sehingga ibadah boleh berakhir, tetapi firman-Mu akan terus bekerja di dalam hati kami. Bahkan kami berdoa Tuhan, jikalau ada di antara setiap yang menyaksikan, yang belum percaya kepada Engkau dengan sungguh-sungguh, kami berdoa kiranya Allah Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami semua untuk menyadarkan kami bahwa hanya ada di dalam Yesus satu-satunya Juru Selamat. Hanya ada di dalam Yesus ada kepastian keselamatan. Hanya ada di dalam Yesus ada pengampunan dosa. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan ibadah kami, mulai dari awal, pertengahan, hingga kami akhiri nanti. Biarlah Engkau berkuasa, Engkau ambil alih semuanya, sehingga hanya Engkau yang layak ditinggikan dan diagungkan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Shalom semuanya. Saya percaya bahwa kita semua tetap dalam keadaan sehat dan siap untuk menyembah Tuhan. Karena kata Yesus kepada mereka, "Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Kita akan memuji dan memuliakan nama kita. Kita akan bersorak bagi Tuhan, "Akulah jalan dan kebenaran." Mari kita bersorak bagi nama Tuhan kita. Jalan kehidupan itu yang Yesus katakan. Aku percaya dalam namanya ada keselamatan kekal. Yesus jalan. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan itu yang Yesus katakan. Aku percaya glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya. Dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya. Dalam namanya ada keselamatan kekal. Yesus jalan. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan itu yang Yesus katakan. Aku percaya amin. Dalam namanya ada keselamatan kekal. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan itu yang Yesus katakan. Aku percaya amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya. Dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya. Dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Dalam namanya, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmur kita, amin. Dia yang memberi keselamatan kepada kita. Karena kita percaya, hatiku percaya, kita akan naikkan pujian sukacita kepada Tuhan kita. Mari kita bersorak-sorai kepada Tuhan kita. Katakan, Tuhanlah kekuatanku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu
mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Kita naikkan pujian ini dengan kesungguhan hati kita. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Come on. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Amin. Terima kasih Tuhan. Mari saudara-saudara semua, kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Saat kami datang masuk ke hadirat-Mu Tuhan, kami ingin bawa persembahan diri kami kepadamu. Karena kuasa darah-Mu ya Bapa, Kau memberikan keselamatan kepada kami, menebus kami dari dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan kan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Saat kami masuk Tuhan ke hadirat-Mu,
bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku Tuhan, Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang oleh kuasa darah-Mu, kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu, kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu, kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Sekali lagi, 1 Tesalonika yang pertama ayat 2 sampai 10. Saya akan menuntun Bapak Ibu untuk membaca. Mari kita lihat di Alkitab kita masing-masing. Ya. Di bawah perikop buah pemberitaan Paulus.
Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Sebab kami semua mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan dalam penindasan yang berat. Kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema, bukan hanya di Makedonia dan Akaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut, dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari surga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, surat Tesalonika ini ditulis oleh Rasul Paulus. Ya. Ditulis oleh Rasul Paulus kira-kira tahun 50 sampai 51. Saat dia menulis berada di Korintus. Nah, Bapak Ibu, kita perlu melihat dan mengerti latar belakang jemaat Tesalonika ini terlebih dahulu. Ya. Tesalonika itu kota, ya, ibu kota dari Makedonia, di bawah kekuasaan Romawi. Latar belakang penduduk di Tesalonika itu penyembah berhala. Dan Rasul Paulus memberitakan Injil ke sana. Kota yang sangat maju tentunya, kota perdagangan dan kota pelabuhan. Penduduknya saat itu kira-kira 200.000 jiwa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, khotbah Paulus saat itu ya membawa banyak orang percaya. Tetapi juga penganiayaan terjadi secara luar biasa di Tesalonika. Sampai-sampai saudaraku, Rasul Paulus terancam dan harus meninggalkan Tesalonika. Rasul Paulus dalam suratnya mengucap syukur karena orang-orang percaya yang berada di Tesalonika yang menerima kebenaran firman Tuhan, mereka tetap bertahan di dalam pencobaan. Mereka tetap bertahan di dalam penganiayaan. Dan mereka lebih mencintai Yesus daripada meninggalkan imannya. Khotbah saya pagi ini dengan judul Buah Anugerah Keselamatan Orang Percaya. Kita akan belajar seperti apa buah anugerah keselamatan yang telah dikerjakan oleh jemaat di Tesalonika. Yang pertama,
yaitu pekerjaan iman orang percaya. Yang pertama, pekerjaan iman orang percaya. Ayat yang ketiga, sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita tahu tadi bahwa latar belakang orang-orang Tesalonika ini penyembah berhala. Kemudian setelah dia mendengar Injil Kristus yang disampaikan oleh Paulus, ya, mereka hidup di dalam tantangan, dalam penganiayaan, tetapi iman mereka luar biasa bertumbuh. Nah, keselamatan yang diterima secara cuma-cuma yang adalah kasih karunia dari Allah. Dia simpan, dia tahan, dia pegang erat-erat, lalu dia buktikan dalam kehidupan sehari-hari. Sekalipun dia mengalami penganiayaan, tetapi iman mereka luar biasa kuatnya. Ya. Kata pekerjaan itu ergos bahasa Yunani, itu bisa diartikan tindakan, bisa diartikan perbuatan. Jadi bagaimana cara iman ini bekerja? Cara iman ini bekerja melalui perbuatan yang mereka lakukan. Di mana mereka mengalami tantangan, mereka mengalami penganiayaan, itu bisa dari keluarga mereka sendiri karena mereka percaya Yesus. Itu bisa dari lingkungan masyarakat, dan mereka teraniaya sangat berat waktu itu. Tetapi Alkitab melaporkan kepada kita bahwa mereka memiliki sebuah kehidupan yang luar biasa. Jemaat Tesalonika telah melakukan perbuatan, perwujudan iman keselamatan yang mereka telah terima dengan sebuah tindakan. Mereka menerima firman Tuhan dengan sukacita, sekalipun dalam pendinasan. Ini bukti pekerjaan iman mereka. Saya akan membacakan ayat yang ke-6. Bunyinya demikian. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan dalam penindasan yang berat. Kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi jemaat Tesalonika ini mengalami penderitaan, mengalami tantangan, penganiayaan. Tetapi saat mereka menerima Injil dari Paulus, mereka penuh dengan sukacita. Ini pekerjaan iman yang luar biasa, saudaraku. Firman itu mengubah hidup mereka. Dari penyembahan berhala menjadi menyembah Allah yang hidup, melayani Allah yang hidup. Ini merupakan suatu perbuatan pertobatan yang nyata. Kekristenan bukan label, kekristenan bukannya sekedar nama, tetapi kekristenan adalah sebuah perubahan hidup. Iman kepada Yesus adalah sebuah perubahan hidup. Jemaat Tesalonika yang mengalami penganiayaan, penindasan, tetapi mereka tetap di dalam iman yang kuat, yang teguh. Firman yang diterima dengan sukacita itu mengubah hidup mereka. Dari penyembah berhala menjadi penyembah Allah. Dari tidak melayani Allah menjadi melayani Allah. Itu ayat yang ke-9b, saya bacakan. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kami kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar. Saudara, ini sebuah keteladanan hidup yang luar biasa. Ketika seseorang sudah menyatakan percaya kepada Yesus, iman itu harus dibuktikan dalam sebuah perbuatan. Ketika jemaat Tesalonika telah menerima anugerah keselamatan yang cuma-cuma itu, diterima, disambut dengan iman, lalu iman itu bekerja dalam perbuatan, dan inilah yang terjadi di dalam kehidupan jemaat Tesalonika. Jemaat Tesalonika telah menunjukkan kehidupan selamat mereka dengan buah kehidupan yang nyata. Perhatikan ayat yang ke-8 sebagai hasil iman. Saya akan bacakan ayat 8. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema, bukan hanya di Makedonia dan Akaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah. Sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Saudara, jemaat yang menerima Yesus, yang beriman, lalu iman itu bekerja di dalam kehidupan nyata,
Sehingga jemaat ini sekalipun mengalami tantangan dan penganiayaan yang berat, hidup mereka telah diubahkan oleh kuasa Roh Kudus dan menjadi berkat. Tidak perlu mereka cerita, tidak perlu jemaat cerita bahwa mereka telah berubah, tetapi orang-orang di sekitarnya, orang-orang daerah-daerah lain, mereka mengerti dan berbicara bahwa jemaat Tesalonika yang tadinya penyembah berhala, yang tadinya melayani berhala, sekarang berubah 180 derajat, akhirnya melayani Allah. Latar belakang kita barangkali tidak terlalu jauh beda. Saya dulu juga pernah menjadi penyembah berhala. Tetapi begitu mengenal Kristus, penyembah berhala itu harus ditinggalkan. Karena tidak akan pernah bermanfaat, hanya Yesus satu-satunya. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini bukti bahwa iman mereka bekerja. Yang kedua, buah daripada keselamatan yang mereka tunjukkan adalah usaha kasih orang percaya di Makedonia. Ya. Ayat yang ketiga, usaha kasihmu. Ada kata-kata usaha kasihmu, saudara. Kata usaha ini kopos bahasa Yunaninya. Berarti apa? Pelayanan, kerja keras, kelelahan di sana terjadi. Saya bisa membayangkan bahwa jemaat-jemaat itu lelah. Tidak hanya lelah karena dianiaya, tidak hanya lelah karena mereka melakukan pekerjaan-pekerjaan pelayanan rohani, tetapi mereka lelah, capek, dan penuh dengan penindasan itu. Mereka melayani Tuhan, mereka berusaha menyenangkan hati Allah. Jemaat Tesalonika mewujudkan buah keselamatan dengan melayani satu dengan yang lain. Bekerja keras dalam pelayanan, bahkan sampai kelelahan. Luar biasa. Saya akan membuktikan ayatnya, di mana pasal yang ketiga ayat yang ke-12, saya akan membacakan pasal 3 ayat yang ke-12. Pasal yang ketiga ayat yang ke-12, bunyinya demikian. Dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang. Sama seperti kami juga mengasihi kamu. Perhatikan baik-baik ayat ini. Ya. Paulus menulis surat ini, mereka sudah mengasihi Tuhan, mereka sudah mengasihi sesama. Tapi Paulus masih tetap minta agar kasihmu itu bertambah-tambah terus. Jangan berhenti mengasihi. Terus mengasihi secara kontinu, berkesinambungan. Mengasihi, menabur kebaikan, menabur kasih, menabur kebaikan, menabur kasih, mengadur kebaikan. Dan terbukti jemaat Tesalonika ini telah melakukannya itu, saudara. Usaha kasih mereka luar biasa. Selain mengasihi satu dengan yang lain, tentunya mereka masih mengasihi, mendoakan keluarga-keluarga mereka yang belum mendengar Injil saat itu. Sekalipun mereka teraniaya, sekalipun mereka terancam, tapi mereka tetap taat kepada firman Tuhan, mendoakan keluarga-keluarga dan saudara-saudaranya yang lain. Dia tetap mengasihi, sekalipun kasih itu dibalas dengan kebencian. Bagaimana dengan kehidupan kita orang Kristen? Apakah kita tetap masih mengasihi, sekalipun kita diperlakukan tidak baik? Apakah kita masih tetap mengasihi, sekalipun kita mengalami ancaman? Apakah kita masih mengasihi sekalipun kita diperlakukan tidak adil? Jadi perwujudan kasih terlihat jelas dalam kehidupan jemaat di Tesalonika. Mereka menjadi teladan bagi orang-orang percaya Makedonia dan Akaya. Antara Makedonia dan Akaya ini cukup jauh. Tapi bagaimana mereka ini embrio rohani, berkat-berkat rohani bisa menyebar kemana-mana. Saudara, tidak usah kita menunjukkan kebaikannya, ditunjuk-tunjukkan, tidak usah, orang lain akan berbicara bahwa kamu adalah orang yang baik, kamu adalah orang Kristen yang penuh kasih, kamu adalah orang yang penuh kemurahan hati, yang suka memberi, suka menolong orang, suka memberkati orang lain. Tidak usah kita kasih tahu orang, itu pasti orang akan mengerti. Sebagaimana jemaat, itulah tandanya perubahan hidup dari penyembah berhala menjadi penyembah Allah, dari tidak mengenal Allah menjadi percaya Yesus dan dilahirkan kembali. Buah keselamatannya ditunjukkan dari kasihnya. Dan yang terakhir, yang ketiga, ketekunan pengharapan. Ayat yang ketiga, ketekunan
pengharapan. Di sini mari kita lihat ada kalimat ya, ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Jemaat Tesalonika adalah jemaat yang memiliki iman yang bekerja di dalam penderitaan. Jemaat Tesalonika adalah jemaat yang mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan mempraktekkan kasih itu kepada sesama. Dan jemaat Tesalonika juga punya pendirian pengharapan yang luar biasa untuk kedatangan Tuhan. Ketekunan pengharapan. Kata ketekunan ini Yunaninya hupomone, saudara. Hupomone itu seperti ini saya gambarkan, bertahan, orang yang ditaruh batu di tengkuknya ini, kemudian dia bertahan terus, menahan terus, menahan terus, dan menahan terus. Sampai kepada selesai. Itu namanya hupomone, bertahan. Saya membayangkan jemaat-jemaat Tesalonika ini mengalami penganiayaan yang berat, mengalami tantangan yang berat. Paulus saja dikejar-kejar sampai lari. Tetapi jemaat Tesalonika yang berada di kota itu bertahan. Tekun, memiliki daya tahan, keteguhan hati, keteguhan iman, kesabaran yang luar biasa. Sejauh mana penderitaan dan tantangan hidup kita? Jemaat Tesalonika memiliki daya tahan iman yang luar biasa. Dalam penindasan yang berat tetap bertahan. Teguh imannya dalam Yesus yang tadi disampaikan di ayat yang ke-6. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman dengan sukacita yang bekerja oleh Roh Kudus. Mereka tahan, mereka teguh, mereka sabar dalam melayani Tuhan. Dan mereka tetap tekun dalam menantikan kedatangan yang kedua kali. Ciri orang Kristen yang sungguh-sungguh, dia harus punya kerinduan untuk menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali. Mereka ini menantikan kedatangan Tuhan, sekalipun Tuhan juga belum datang sampai sekarang, kedatangan yang kedua belum. Tapi mereka saat itu tekun. Nah, saya membayangkan ketekunan mereka ini diselesaikan sampai akhir, sampai dia menutup mata, sampai dia meninggal. Sekalipun saat itu Tuhan juga belum datang, sampai sekarang pun kedatangan yang kedua belum terjadi. Sekalipun tanda-tandanya sudah kelihatan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam situasi apapun, seperti sekarang situasi COVID, mari kita tetap bertahan. Mari kita tetap teguh dalam iman. Mari kita tetap menantikan pertolongan Tuhan. Karena kita tahu pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan-pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Dan jika kita dicobai, Tuhan akan memberikan jalan keluar. Nantikan pertolongan Tuhan. Saat ini apa yang menjadi pergumulan Bapak Ibu Saudara? Sakit penyakitkah? Ekonomikah? Tantangan-tantangan dari orang-orang yang tidak suka kita menjadi anak Tuhan? Ataupun apa? Kita punya satu pengharapan. Apapun masalah kita, jawabannya hanya Yesus. Ketika jemaat Tesalonika mengalami pertolongan Tuhan, saudara dan saya yang percaya Yesus pasti akan mengalami pertolongan yang sama. Mari kita menyatakan buah keselamatan kita melalui pekerjaan iman, usaha kasih, dan ketekunan pengharapan. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita sekalian. Dan saya akan mengajak Bapak Ibu sekalian untuk menyanyi bersama-sama, agar kebenaran firman Tuhan ini boleh kita resapi dan menjadi berkat bagi setiap kita.
selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku membalas? Kita renungkan pujian ini dengan sepenuh hati kita. Tuhan Yesus begitu baik kepada kita, saudara. Mari kita menyembah Tuhan dengan segenap hati kita, bersyukur kepada Dia. Karena Dia layak kita tinggikan, kita muliakan. Renungkan kebaikan Tuhan. Renungkan kasih Tuhan. Begitu luar biasanya Tuhan dalam hidup kita. Hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Dengan apa akan ku balas ya Tuhan? Apakan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika kita belajar dari jemaat Makedonia, kita belajar dari jemaat Tesalonika, mereka dipakai Tuhan secara luar biasa. Mereka telah hidup meninggalkan penyembahan berhala, beralih kepada Allah yang hidup dan melayani Tuhan. Ketika mereka menerima anugerah keselamatan yang telah mereka terima menyatu dengan jiwa mereka, diekspresikan di dalam kehidupan, pekerjaan iman, usaha kasih, dan ketekunan pengharapan mereka. Mari saudara, saya mengajak kepada kita sekalian membuktikan bahwa kita sudah diselamatkan oleh Tuhan, bahwa kita telah menerima anugerah daripada Tuhan Yesus. Jadilah berkat. Biarlah orang lain melihat kehidupan kita dan merasa diberkati. Karena kehidupan kita telah berubah. Ketika tantangan, pergumulan hidup yang berat menekan kita, tetaplah bertahan. Karena kita tahu Tuhan Yesus pasti akan memberikan jalan keluar. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu hari ini. Biarlah kami boleh menyatakan iman melalui perbuatan nyata kami. Kami tetap mengasihi, memegang firman-Mu, menghidupi firman-Mu, menjadikan firman-Mu adalah hidup kami. Terpujilah Engkau Bapa. Kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu pagi ini dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Dan saya mengajak untuk kita menyimak beberapa pengumuman atau warta gereja hari ini. Yang pertama, bahwa minggu besok tanggal 28 kita masih mengadakan ibadah secara live streaming. Firman Tuhan akan disampaikan oleh hambanya Pendeta Muda Artinus Telambanua. Dan Bapak Ibu bisa terus mengikuti di channel. Persembahan dan persepuluhan Bapak Ibu bisa kumpulkan ya melalui transfer ke nomor rekening yang sudah tertera di layar kaca. Dan Bapak Ibu juga bisa mengumpulkannya lalu di store ke gereja, dibawa ke gereja di jam kantor gereja jam 8 sampai 12. Mungkin juga bisa melalui pembayaran melalui QRIS
Bank BCA ada barcode-nya di sana dan dikirimkan lewat grup. Jadi sekali lagi saya sebagai gembala sidang mengajak Bapak Ibu sekalian, ketika kita memasuki masa new normal, kami berdoa untuk kita sekalian masih tetap menjaga kesehatan, menjaga kebersihan, dan menjaga pola makan yang baik. Terus mari kita membangun misbah doa di setiap keluarga kita masing-masing Bapak Ibu. Dan setiap jam 9 kita akan ada doa bersama. Bapak Ibu bisa melihat pokok-pokok doa yang dikirimkan melalui grup. Dan mari kita mendoakan saudara-saudara kita yang berulang tahun dalam minggu ini. Yang pertama, Ibu Rode Elis Yunita. Yang kedua, Saudara Andreas Koko Lianto. Yang ketiga, Ibu Lydia Sumarni. Kemudian Bapak Arosoki Telambanua. Kemudian Ibu Ripka Jong Chitho. Ya. Kemudian Ibu Yohanes Elestina. Kemudian Rebecca Veronica Evan Lovely. Kemudian Ibu Lia Kristiani. Kemudian Saudari Priscilla Lela Monica. Dan yang terakhir dalam pekan ini Saudari Yunike Sylvia Johanna Kalim. Atas nama Gembala Sidang dan seluruh sidang jemaat mengucapkan selamat ulang tahun dan Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Kita akhiri dalam doa syafaat dan doa berkat. Mari kita tunduk kepala Bapak Ibu sekalian. Kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Bapa karena Engkau telah memberkati pelayanan ibadah pagi ini melalui live streaming. Kami doakan saudara-saudara kami yang berulang tahun, kiranya Engkau memberkati mereka. Kami percaya bahwa tidak ada hari yang indah kecuali hari yang dilalui bersama Yesus. Karena bersama Yesus adalah segalanya. Berkati mereka sekalian dengan berkat kesehatan, jasmani maupun rohani. Kami juga berdoa buat bangsa negara kami Bapa, biarlah bangsa negara kami diberkati Tuhan. Pemerintahan Bapak Jokowi, Pak Roham Mark Amin dan juga jajaran para menteri, pembantu beliau, biarlah boleh membawa bangsa ini semakin baik. Kami tahu bahwa ekonomi kami oleh karena pengaruh COVID-19 sangat berat, tetapi kami mohon belas kasihan-Mu Bapa, berkatilah bangsa ini, berkatilah pemerintah-pemerintah daerah yang sudah melalui memberlakukan era new normal di masing-masing daerah. Kiranya seluruh masyarakat tetap mentaati peraturan protokol kesehatan, tidak euforia, berjalan-jalan, bergerombol-gerombol di mana-mana. Kami bersyukur karena tempat-tempat usaha, baik mal, pasar, pertokoan mulai dibuka oleh pemerintah. Tapi biarlah itu juga kami boleh tetap mentaati kesehatan. Terima kasih ketika Engkau juga akan memberikan kami kesempatan untuk ibadah. Mungkin bulan depan, bulan Juli untuk ibadah bersama. Sekalipun itu dibatasi ya Tuhan dengan batasan-batasan protokol kesehatan. Kami mau tetap mentaati peraturan yang ada supaya kami boleh menjadi teladan dan menjadi berkat. Terima kasih Bapa, berkatilah seluruh sidang jemaat-Mu yang sekarang mungkin kena PHK, dirumahkan, usahanya menurun, pekerjaannya agak susah. Kami doakan Bapa agar mereka tetap bertahan di dalam iman kepada Yesus, dan kami tahu bahwa waktunya akan tiba, campur tangan Tuhan dan jalan keluar Tuhan akan Kau nyatakan. Terima kasih Bapa, ketika kami akan mengakhiri ibadah hari ini, biarlah Tuhan memberkati seluruh sidang jemaat, pemirsa dimanapun mereka berada. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, arahkanlah pikiran, perasaan dan hatimu, jalanilah kehidupanmu dengan takut akan Tuhan, dan biarlah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa, kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, pemeliharaan penyertaan Roh Kudus menyertaimu sekalian, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya, Kau Allah yang besar. Haleluya, Kau mulia. Namamu, kuasamu, kasih-Mu kekal. Kau yang
Kau mulia, namamu, kuasamu, kasihmu kekal. Kau yang layak ditinggikan. Namamu, kuasamu, kasihmu kekal. Kau yang layak Ibadah kita telah selesai. Bapak Ibu sekalian, selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati.